Matahari sore merambat turun di balik gedung-gedung tua Pasar Senen. Terminal itu hiruk-pikuk, klakson metro mini bersahutan, pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangan, dan asap knalpot menari di udara. Di tengah keramaian, seorang perempuan berjalan anggun dengan keranjang rotan di lengan kirinya. Namanya Saroh, janda muda yang terkenal dengan parasnya yang teduh, meski hidupnya jauh dari kemewahan. Keranjang itu penuh kacang rebus, roti tawar hangat, dan termos besar berisi kopi hitam. Setiap langkah Saroh terasa seperti tarian kecil, ia begitu cekatan menghindari becak yang melintas dan tumpahan air dari gerobak sayur. Keringat membasahi pelipisnya, namun senyum tipis tak pernah lepas dari bibirnya. Di matanya, ada keteguhan yang jarang terlihat pada perempuan seusianya. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu akibat kecelakaan kerja, Saroh menjadi tulang punggung keluarga. Ia harus menghidupi dirinya dan ibunya yang sakit-sakitan di kampung. Semua itu ia lakukan tanpa keluh, meski setiap malam tubuhnya terasa remuk karena lelah. Hidup harus jalan terus, bro, begitu ia selalu menasihati dirinya sendiri. Angin panas terminal membawa aroma kopi dari termos yang digendongnya. Saroh berhenti sejenak di sudut tempat teduh, lalu menuang kopi ke dalam gelas plastik untuk seorang sopir angkot yang melambai memanggilnya. "Terima kasih, Mbak Saroh," kata sopir itu sambil menyerahkan beberapa lembar uang. Saroh tersenyum, menerima dengan kedua tangan, sopan seperti biasa. Di sela kesibukan itu, matanya tak sengaja menangkap bayangan beberapa lelaki berperawakan besar di bawah jembatan penyeberangan. Mereka tertawa keras, menatap para pedagang kecil dengan tatapan mengintimidasi. Saroh mengenali mereka, preman-preman yang kerap membuat pedagang resah dengan meminta uang keamanan yang jumlahnya tak masuk akal. Saroh menahan napas. Hatinya seperti disambar petir, mengingat kejadian beberapa minggu lalu ketika seorang pedagang tua kehilangan dagangannya setelah diusir paksa oleh mereka. Rasa iba dan marah menyelinap di balik wajahnya yang tenang. Namun ia cepat menunduk, pura-pura sibuk merapikan keranjangnya. Bukan saatnya untuk menantang bahaya, pikirnya. Meski begitu, sesuatu bergetar di dalam dirinya. Ingatan tentang masa kecilnya muncul begitu saja, halaman rumah di kampung, suara desir bambu yang tertiup angin, dan ayahnya yang dengan sabar mengajarkan jurus-jurus silat. "Kelak kau akan tahu kapan ilmu ini berguna, nak," kata ayahnya saat itu. Kata-kata itu kini bergema lagi, seolah mengingatkannya akan keberanian yang dulu pernah ia miliki. Senja makin turun, mewarnai langit dengan semburat oranye. Saroh menarik napas panjang, lalu melangkah lagi, menjajakan dagangannya sambil menyembunyikan kecamuk dalam hatinya. Bagi dunia, ia hanyalah seorang penjual asongan yang lembut. Namun, di balik tatapan matanya yang teduh, tersimpan sesuatu yang belum diketahui siapapun, kekuatan yang kelak akan mengubah wajah terminal itu selamanya. Langit senja mulai beralih ke malam ketika Saroh menuruni trotoar menuju area terminal yang lebih padat. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menyinari wajah-wajah lelah para penumpang yang baru pulang kerja. Namun suasana yang ramai itu mendadak terasa berat bagi Saroh saat matanya kembali tertuju pada kerumunan lelaki di bawah jembatan penyeberangan. Mereka berdiri melingkar, seperti elang yang mengintai mangsa. Salah satu dari mereka, bertubuh besar dengan tato di lengannya, melangkah ke arah seorang pedagang buah yang tengah sibuk melayani pembeli. Dengan suara kasar, ia menagih uang keamanan. "Kalau mau daganganmu aman, setor sekarang," ancamnya. Pedagang itu tampak gemetar, merogoh kantongnya dengan tangan yang bergetar. Saroh menggigit bibirnya, perasaan iba bercampur dengan kemarahan yang kian menebal. Saroh berusaha menunduk dan melewati mereka, berharap tak menarik perhatian. Namun keranjang rotan di lengannya berayun dan memantulkan cahaya lampu jalan, membuat salah satu preman menoleh. "Heh, siapa itu?" "Janda jualan," serunya, matanya menyapu tubuh Saroh dengan tatapan yang membuatnya merasa kotor. Beberapa preman lain ikut menoleh dan tertawa kasar, menciptakan lingkaran tatapan yang mengurungnya dari jauh. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. "Aku cuma mau lewat, Bang," ucapnya sopan sambil terus berjalan. Tapi langkahnya terasa berat, seperti ada bayangan yang menahan. Ia bisa merasakan sorot mata mereka di punggungnya, seperti jarum-jarum yang menusuk kulit. Dalam hatinya, Saroh mengulang pesan ayah, "Jangan takut, keberanian itu tak selalu berarti melawan, kadang ia berarti tahu kapan harus bertindak." Tiba-tiba terdengar suara ribut. Seorang preman yang duduk di atas motor menendang gerobak sayur milik seorang nenek, hingga sayur mayur berhamburan ke jalan.
Lain kali bawa uang, Nek, teriaknya. Nenek itu menunduk, memunguti dagangannya dengan air mata mengalir di pipi. Pemandangan itu seperti anak panah yang menancap di dada Saroh. Tubuhnya bergetar, antara takut dan marah. Dalam sekejap, ingatannya melayang pada wajah ayahnya, penuh wibawa namun lembut, mengajarinya kuda-kuda silat di bawah pohon mangga. Ilmu ini bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk melindungi yang lemah. Kata-kata itu kini terdengar jelas, seolah ayahnya berdiri di hadapannya. Saroh meremas pegangan keranjangnya lebih erat. Ada bara kecil yang menyala di dalam dirinya. Salah satu preman berjalan mendekat ke arahnya, membawa sebatang rokok yang menyala. Cantik juga ya kamu, dagangan apaan? Kasih lihat sini, kali aja aku mau beli, ucapnya dengan nada melecehkan. Beberapa yang lain tertawa, suaranya pecah membelah udara malam. Saroh tetap diam, meski jantungnya berdegup keras. Matanya menatap lurus, tidak gentar, seperti batu karang dihempas gelombang. Angin malam membawa aroma asap rokok bercampur dengan bau minyak goreng dari gerobak nearby. Terminal terasa lebih gelap, lebih sempit. Saroh tahu ia tidak bisa selamanya hanya berjalan menjauh. Ada garis tak terlihat yang sudah mereka langgar, dan di balik sikap tenangnya, ia mulai mempersiapkan hati, entah untuk melawan, atau untuk menemukan cara lain menghadapi kebrutalan yang mulai mengancam dunia kecil tempatnya mencari nafkah. Saroh berdiri beberapa langkah dari para preman yang masih berceloteh kasar. Tangannya menggenggam pegangan keranjang dengan erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Malam itu terasa lebih pekat, seakan terminal menutup diri di balik kabut asap rokok dan aroma bensin. Di dalam dadanya, dua perasaan berkelindan, takut yang ingin menyeretnya pergi dan keberanian yang perlahan menyeruak seperti bara dalam tungku. Saat tatapan salah satu preman menempel di wajahnya, sebuah memori lama tiba-tiba muncul, begitu jelas seolah baru kemarin terjadi. Saroh kembali menjadi gadis kecil di halaman rumah panggungnya di kampung. Senja di sana tak berdebu seperti di terminal, warnanya kemasan, dengan udara yang membawa wangi tanah basah setelah hujan. Di depan rumah, ayahnya berdiri tegap, mengenakan kain ikat kepala dan sarung yang digulung ke lutut. Perhatikan langkahmu, Ro, suara ayahnya lembut namun penuh wibawa. Silat itu bukan untuk gagah-gagahan. Ilmu ini kau gunakan untuk menjaga orang yang tak mampu melindungi dirinya. Gadis kecil Saroh meniru gerakan ayahnya, kuda-kuda rendah, tangan terbuka dengan jari-jari lentur seperti kelopak bunga. Tiap gerakan terasa indah, tetapi ia tahu di baliknya tersimpan kekuatan yang bisa mematahkan kayu kering. Ingatan itu terus berlanjut, malam-malam ketika ia berlatih bersama ayah di bawah sinar bulan. Angin berdesir di sela daun bambu, membawa suara jangkrik yang ritmis. Ayahnya selalu mengakhiri latihan dengan pesan yang sama, bila kelak kau berada dalam kesulitan, jangan dulu gunakan tanganmu. Gunakan akal dan hatimu, namun jika tak ada jalan lain, lindungi dirimu dan mereka yang tertindas. Kenyataan kembali menyalak dalam pikirannya, terminal yang pengap, suara tawa preman yang memecah udara, dan nenek penjual sayur yang masih berjongkok memunguti dagangannya. Bayangan ayahnya terasa begitu dekat, seakan berdiri di belakang punggungnya, memberi kekuatan yang selama ini ia simpan diam-diam. Saroh menarik napas dalam, mencoba meredam gemuruh yang membuat telapak tangannya berkeringat. Ia sadar, hidupnya berubah sejak kepergian ayah dan kemudian suaminya. Dua lelaki yang pernah menjadi pelindungnya kini tinggal dalam kenangan. Di kota keras ini, hanya dirinya sendiri yang bisa ia andalkan. Silat yang dulu ia pikir hanyalah warisan masa kecil ternyata menjadi pusaka paling berharga, senjata dan perisai dalam satu napas. Seorang preman mendekat lebih jauh, kini jaraknya hanya beberapa langkah. Kenapa diam, Neng? Takut? Ya, katanya sambil menghembuskan asap rokok ke udara, matanya menyipit penuh ejekan. Saroh tidak menjawab, wajahnya tetap tenang, namun di balik tatapannya, ada badai yang mulai bangkit. Ia tak ingin keributan, tapi ia juga tak akan membiarkan orang-orang ini terus merendahkan siapapun seenaknya. Dalam hatinya, Saroh merapal pesan ayah sekali lagi, gunakan silat hanya untuk kebaikan. Ia tahu malam ini mungkin akan menjadi awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan menguji batas keberanian dan kebijaksanaannya. Dengan langkah pelan, ia menegakkan tubuhnya, memindahkan keranjang ke tangan kiri, sementara tangan kanannya tetap longgar di sisi tubuh, siap bila keadaan memaksanya melindungi yang tak bersalah. Suasana terminal makin ramai seiring malam yang turun sepenuhnya. Lampu-lampu jalan memantulkan sinar kekuningan di atas genangan air hujan sore tadi,
menciptakan bayangan berkilau yang menari di aspal. Saroh berdiri tegak, keranjang dagangannya masih tergantung di tangan kiri. Hatinya berdebar keras, tetapi wajahnya tetap tenang. Tatapan para preman yang tadi menyorot kini semakin tajam, seolah mereka mencium aroma keberanian yang tidak mereka sukai. Preman bertubuh besar dengan tato di lengan melangkah maju. Gerakannya malas namun penuh ancaman, seperti macan yang sedang mengukur jarak dengan mangsa. "Hei, janda cantik," ujarnya dengan nada licik, "malam ini kamu harus bayar kalau mau dagang aman di sini." Ucapan itu disambut tawa rekan-rekannya, tawa yang kasar, memantul di bawah lengkung jembatan dan menciptakan gema yang membuat suasana semakin mencekam. Saroh menarik napas dalam-dalam, matanya menatap lurus ke arah lelaki itu, bukan dengan keberanian yang sombong, melainkan keteguhan yang lahir dari rasa ingin melindungi. "Bang, saya cuma cari nafkah. Jangan ganggu dagangan saya," katanya tenang, namun suaranya mengandung ketegasan yang jarang terdengar dari seorang pedagang kecil. Ucapan Saroh justru membuat mereka semakin tertarik. "Wah, berani juga ngomong ke kita," ya, kata preman yang lain, mengisap rokoknya dalam-dalam. Asapnya ditiupkan ke wajah Saroh, sengaja untuk menguji kesabarannya. Para penjual di sekitar mulai melirik, beberapa mundur perlahan, khawatir suasana berubah jadi ribut besar. Saroh melangkah sedikit ke samping, menjaga jarak agar keranjang dagangannya tak terjepit. Dalam pikirannya, ia memutar pesan ayah, jangan menyerang lebih dulu, lihat kesempatan. Ia tahu, satu gerakan salah bisa membuat keadaan tak terkendali. Namun ia juga tahu, mundur terus hanya akan membuat mereka semakin berani. Preman bertato itu makin mendekat hingga jaraknya hanya sejengkal. Tangannya mencoba meraih pegangan keranjang Saroh. "Kopi itu buat kami aja, biar nggak basi di kamu," ujarnya sambil terkekeh. Gerakannya memancing desis amarah di dada Saroh. Ia menatap tangan kasar itu, lalu kembali ke mata lelaki itu, pandangan yang dalam dan tak gentar. Ketegangan semakin terasa, angin malam yang berhembus membawa bau aspal basah dan minyak goreng, seolah ikut menjadi saksi. Saroh tahu ia sedang berada di ambang batas, antara menjadi korban atau melawan untuk mempertahankan kehormatan dan keamanan rezekinya. Ingatan tentang nenek penjual sayur yang tadi diperlakukan kasar kembali terlintas, memperkuat tekadnya. Perlahan, Saroh menurunkan keranjang ke tanah agar isinya tak tumpah. Gerakannya lembut, namun penuh arti. Ia berdiri lebih tegap, bahunya lurus, dagunya sedikit terangkat. Para preman saling pandang, mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari perempuan yang berdiri di hadapan mereka. Dalam diam, Saroh sudah menyiapkan diri, jika mereka memaksanya melewati batas, maka malam ini akan menjadi awal mereka mengenal siapa sebenarnya janda penjual asongan yang mereka remehkan. Saroh berjalan pulang dari terminal dengan langkah pelan. Keranjang rotannya kini kosong, hanya menyisakan aroma samar kopi yang melekat pada serat anyamannya. Malam Jakarta terasa dingin, meski udara tetap penuh asap dan debu. Di balik senyap langkahnya, hatinya masih dipenuhi gema suara tawa para preman yang tadi hampir merenggut rasa aman yang ia pertahankan dengan susah payah. Ia tiba di kontrakan mungilnya yang terletak di gang sempit, dindingnya terbuat dari papan kayu yang mulai kusam dimakan usia. Begitu pintu kayu itu ditutup, Saroh bersandar di sana, membiarkan tubuhnya jatuh perlahan hingga ia terduduk di lantai. Tangannya memeluk lutut, dan untuk pertama kalinya sejak sore tadi, ia mengizinkan dirinya menarik napas panjang, melepas ketegangan yang menumpuk. Di keheningan itu, bayangan ayahnya kembali hadir, kali ini lebih lembut. Saroh dapat melihat wajahnya yang teduh, senyum yang selalu menyembunyikan kepedihan hidup. "Kekuatanmu bukan hanya di tanganmu, Ro," suaranya terdengar di benak Saroh. Ia ada di hati yang tahu kapan harus berdiri dan kapan harus mundur. Kata-kata itu membuat matanya berkaca-kaca. Saroh menatap kedua telapak tangannya yang ia letakkan di pangkuan. Telapak yang tadi ia gunakan untuk menahan keranjang agar tidak direbut, telapak yang pernah digunakan ayahnya untuk mengajarkan gerakan silat. Ia sadar, di balik ketakutannya tadi, ada sesuatu yang mengalir pelan, keberanian yang lahir bukan dari amarah, melainkan dari tekad menjaga harga dirinya dan melindungi mereka yang lemah. Ia kemudian berdiri dan melangkah ke pojok ruangan tempat sebuah kain lusuh tergantung di dinding. Dengan hati-hati, Saroh membuka kain itu, memperlihatkan sepasang sarung tangan kulit tua, peninggalan ayahnya. Dulu, ia selalu mengenakannya saat berlatih silat. Saroh menyentuhnya,
merasakan kilas balik ketika ayahnya menepuk pundaknya dengan penuh kebanggaan setelah ia berhasil menguasai jurus terakhir. Perasaan rindu dan kekuatan bercampur jadi satu. Saroh tahu, hidup di kota keras ini tidak akan memberinya banyak pilihan. Jika ia terus membiarkan para preman memperlakukan pedagang seperti sampah, maka ia akan menjadi saksi dari ketidakadilan yang terus berulang. Malam itu, ia mulai memahami bahwa keberanian yang diwariskan ayahnya mungkin akhirnya harus digunakan. Ia mengambil kain lain, lalu dengan pelan mulai melap sarung tangan tua itu, seolah menyiapkannya untuk sesuatu. Dalam benaknya, ia mendengar kembali teriakan nenek penjual sayur yang tadi diperlakukan kasar. Ia melihat wajah-wajah pedagang lain yang setiap hari harus menelan ketakutan. Semua itu membuat tekadnya mengeras, meski ia tahu langkah yang akan diambil bukan tanpa risiko. Saroh berdiri di tengah ruangan, memandangi bayangan dirinya yang terpantul samar di kaca jendela kecil. Dalam pantulan itu, ia tidak lagi melihat seorang janda penjual asongan yang rapuh, melainkan sosok perempuan yang sedang bersiap menghadapi badai. Senyumnya tipis namun mantap, seperti fajar yang mulai menyingsing setelah malam panjang. Hatinya berbisik, bila saatnya tiba, ia tidak akan lagi hanya diam. Fajar menyingsing di balik atap-atap seng, membelah sisa kabut malam yang masih menggantung di gang sempit tempat Saroh tinggal. Udara pagi yang biasanya ia hirup dengan tenang kini terasa lebih berat, seperti membawa pesan yang harus ia dengar. Saroh berdiri di halaman kecil kontrakannya, mengenakan baju lurik sederhana. Di kedua tangannya, ia menggenggam sarung tangan kulit peninggalan ayahnya yang semalam ia bersihkan dengan penuh hikmat. Ia menarik napas panjang, lalu memakainya dengan hati-hati, seperti sedang melakukan ritual yang sakral. Ketika kulit sarung tangan itu menyentuh telapak tangannya, seolah ada arus hangat yang merambat ke seluruh tubuh. Ingatan masa kecil menyeruak, dirinya yang dulu berlari di tanah berembun sambil menirukan gerakan ayahnya, lalu jatuh tergelak, hanya untuk bangkit lagi karena ayah selalu berkata, "Jangan menyerah, bunga mawar pun punya duri untuk bertahan." Saroh mengambil posisi kuda-kuda di tengah halaman. Gerakannya masih luwes, meskipun sudah lama ia tidak benar-benar berlatih. Tubuhnya mengikuti alunan angin pagi, sementara sinar matahari yang baru muncul menyinari wajahnya. Setiap langkah, setiap ayunan tangan, ia lakukan dengan hati yang penuh tekad, seolah ia sedang menulis janji baru kepada dirinya sendiri, ia akan melindungi yang tak mampu melindungi diri mereka. Di antara jurus-jurus yang ia ulang, ada satu yang paling ia kuasai sejak dulu, jurus yang oleh ayahnya dijuluki Mawar Berduri. Gerakan itu memadukan keluasan dan ketegasan, seperti kelopak bunga yang lembut namun menyimpan sengatan tajam. Saroh menirukan setiap langkah perlahan, memastikan setiap titik tenaga mengalir sempurna dari telapak kaki hingga ujung jemari. Angin membawa suara ayam berkokok dan dengung motor yang mulai mengisi jalanan, namun dunia di halaman kecil itu seolah berhenti. Saroh merasa ia sedang berbicara dengan masa lalunya sendiri, seorang anak yang dulu ragu, seorang istri yang pernah kehilangan, dan kini seorang perempuan yang harus berdiri sendiri. Semuanya menyatu dalam gerakan yang semakin mantap, semakin tajam. Keringat mulai menetes di pelipisnya, namun ia tidak berhenti. Justru rasa letih itu memberinya semacam kelegaan, seperti beban yang perlahan luruh bersama gerakan tangannya. Ia tahu, latihan pagi ini bukan hanya tentang mengasah fisik, tetapi juga keberanian yang mulai ia bentuk sejak malam sebelumnya. Dalam hati, ia berjanji bahwa jurus ini bukan untuk mencari masalah, melainkan untuk menjaga ruang hidup yang tersisa bagi para pedagang kecil. Setelah beberapa kali mengulang gerakan, Saroh berhenti dan menatap kedua tangannya. Ada ketenangan yang aneh mengalir di sana, seperti bunga mawar yang sudah siap mekar meski badai mengintai di luar pagar. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa latihan ini telah membangunkan sesuatu yang lama tertidur dalam dirinya, kekuatan yang tenang, namun tidak bisa diremehkan. Saroh melepas sarung tangan itu dengan penuh hormat, lalu menyimpannya kembali di tempat semula. Di wajahnya, tak ada lagi bayangan ketakutan seperti kemarin. Yang tersisa hanyalah keteguhan dan kesiapan untuk menghadapi apapun yang akan datang. Terminal Pasar Senen, dengan segala keruwetan dan ancaman di dalamnya, kini tak lagi tampak seperti tempat yang hanya bisa ia takuti, melainkan medan yang harus ia jaga dengan segala yang ia miliki. Senja kembali turun di Pasar Senen, memandikan terminal dengan cahaya keemasan yang perlahan memudar menjadi kelam. Suara klakson dan teriakan calo bercampur dengan aroma gorengan yang digoreng di pinggir jalan. Saroh berdiri di tepi trotoar,
keranjang rotan di lengannya kembali terisi kacang rebus dan termos kopi. Ada ketegangan yang merayap di dalam dirinya, tetapi kini ia membawanya dengan sikap yang lebih tegap, seperti seseorang yang telah menemukan alasan untuk melangkah. Hari itu, Saroh menjajakan dagangannya lebih lama dari biasanya. Ia mengamati para penjual kecil di sekitarnya, beberapa masih terlihat gelisah setelah peristiwa beberapa malam lalu. Nenek penjual sayur duduk tak jauh, menatap jalan dengan pandangan cemas seolah takut bayangan buruk akan muncul dari kegelapan. Saroh tersenyum padanya, berusaha memberikan sedikit ketenangan meski ia tahu ancaman masih menggantung di udara. Ketika malam turun sepenuhnya, suara langkah berat terdengar dari arah jembatan penyeberangan. Beberapa preman yang kemarin ia lihat muncul lagi, lebih banyak jumlahnya, wajah-wajah mereka tampak licik di bawah lampu jalan yang remang. Mereka berjalan dengan percaya diri, mengisi setiap ruang kosong dengan kehadiran yang menekan. Beberapa pedagang buru-buru membereskan lapaknya, takut menjadi sasaran. Saroh berdiri tenang di sisi gerobak bakso yang sudah hampir tutup. Matanya mengikuti gerakan mereka dengan waspada, tetapi tak ada rasa panik yang terlihat. Di dalam hatinya, ia mengingat setiap jurus yang tadi pagi ia latih. Nafasnya teratur, seolah ia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang sudah lama ia tahu akan datang. Salah satu preman, yang berbadan tinggi dengan bekas luka di pelipis, melangkah ke tengah terminal. Suaranya keras memecah udara malam. "Dengar, semua," teriaknya. "Mulai malam ini, siapapun yang dagang di sini harus setor lebih banyak. Yang nggak mau, siap-siap dagangannya kita buang." Ancaman itu membuat suasana terminal berubah tegang, beberapa orang mundur ketakutan. Saroh bisa merasakan getaran di antara para pedagang kecil. Ia melihat tangan nenek penjual sayur gemetar memegang kantong plastik berisi sisa dagangan. Hatinya teriris. Ia tahu, jika ia tetap diam, ketidakadilan itu akan menjadi lebih kuat. Tapi ia juga tahu, melawan berarti menanggung risiko yang bisa saja besar. Dalam detik itu, ia merasa dua dunia saling menariknya, satu memintanya menghindar, yang lain mendorongnya berdiri. Dengan langkah tenang, Saroh maju beberapa langkah ke depan. Keranjang dagangannya ia letakkan di atas bangku kayu kecil, lalu ia berdiri tegak, membiarkan wajahnya terlihat jelas di bawah lampu. Beberapa preman menoleh, tampak terkejut melihat keberanian seorang penjual asongan yang biasanya hanya diam. "Bang," katanya dengan suara yang datar namun jelas, "jangan lagi kalian ganggu pedagang di sini. Kami cuma cari makan, bukan masalah." Keheningan sesaat menyelimuti terminal setelah kata-kata itu meluncur dari bibir Saroh. Para pedagang menatapnya dengan mata yang lebar, sementara preman-preman itu saling pandang, raut wajah mereka berubah dari terkejut menjadi murka. Angin malam bertiup, membawa aroma kacang rebus dan debu jalanan, seolah menjadi saksi dimulainya babak baru, babak di mana Saroh mungkin harus membuktikan bahwa keberaniannya bukan hanya kata-kata. Suasana terminal membeku, kata-kata Saroh yang baru saja meluncur masih menggantung di udara, menantang geng preman yang kini menatapnya dengan tatapan tajam. Lampu jalan yang redup memantulkan bayangan panjang di aspal, seolah menggambar batas tak terlihat antara keberanian dan bahaya. Pedagang kecil menahan napas, beberapa memeluk dagangan mereka erat-erat, sementara suara kendaraan di kejauhan terasa jauh, seperti dunia luar enggan. Mencampuri yang akan terjadi, preman dengan bekas luka di pelipis mendengus, langkahnya berat mendekati Saroh. "Kamu pikir kamu siapa? Hah? Berani ngomong begitu di depan gue?" katanya. Suaranya rendah namun penuh ancaman. Ia menoleh ke teman-temannya yang langsung terkekeh, mendukungnya untuk mempermalukan perempuan yang berani menentang mereka. Saroh berdiri diam, matanya tetap lurus menatap, tanpa gentar. "Pergilah sebelum keadaan jadi buruk," ucap Saroh, suaranya tenang tapi syarat ketegasan. Preman-preman itu tertawa keras, tawa mereka kasar dan menggema di bawah jembatan penyeberangan. Salah satu dari mereka melangkah ke samping, mencoba mengepung Saroh dari belakang. Pedagang kecil mulai mundur, membuat lingkaran kosong yang kini hanya berisi Saroh dan para preman. Saroh menarik napas dalam, menunduk sejenak, lalu perlahan menegakkan kepala. Dalam pikirannya, jurus-jurus yang ia pelajari sejak kecil melintas seperti aliran air, langkah ringan, perputaran tubuh, dan serangan yang cepat namun terkendali. Ia tahu, jika malam ini ia harus melindungi dirinya dan orang lain, maka ia harus melakukannya dengan keberanian dan kejernihan pikiran. Preman bertato mengangkat tangannya, mencoba meraih keranjang dagangan Saroh yang diletakkan di bangku.
Gerakan itu menjadi pemicu. Dengan gesit, Saroh melangkah ke depan, menepis tangannya, lalu memutar tubuh untuk menghalangi gerakan yang lebih kasar. Para pedagang terperanjat melihat keluasan yang tak mereka duga datang dari seorang penjual asongan. Gerakan berikutnya datang ketika salah satu preman mencoba mendorongnya. Saroh menahan dengan kuda-kuda yang kokoh, lalu memutar tubuhnya, membuat lelaki itu kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Tidak ada kemarahan liar di wajah Saroh, hanya ketegasan dan konsentrasi. Ia menggunakan kekuatan seperlunya, cukup untuk menahan, cukup untuk memberi peringatan bahwa ia bukan orang yang bisa diremehkan. Suasana berubah semakin mencekam. Para preman yang tadinya penuh percaya diri kini mulai ragu, melihat lawan yang mereka anggap lemah justru mampu membaca gerakan mereka dengan presisi. Lampu jalan yang temaram memantulkan kilau keringat di wajah Saroh, membuatnya tampak seperti sosok yang lahir dari keberanian itu sendiri. Para pedagang, yang tadi takut, kini diam-diam menyimpan harapan di balik sorot mata mereka. Saroh berdiri tegak, napasnya teratur meski dadanya berdegup kencang. Ia tahu malam ini belum selesai, bahwa kata-kata dan gerakan hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Namun di balik bayangan yang memanjang di bawah lampu remang, ia juga tahu bahwa dirinya telah melangkah melewati garis lama, garis yang memisahkan dirinya dari rasa takut yang dulu selalu membelenggu. Dan di sana, di tengah terminal yang kini sunyi, Saroh mulai memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya, seorang perempuan yang berani menjaga ruang hidupnya, meski harus berdiri seorang diri. Malam itu akhirnya mereda, meski gema pertarungan di bawah lampu remang masih terasa di dada para pedagang. Saroh berdiri di tengah terminal, wajahnya sedikit basah oleh keringat, keranjang dagangannya tetap utuh di bangku. Para preman yang tadi begitu lantang kini mundur dengan wajah kusut, sebagian melangkah pergi sambil menunduk, menyembunyikan sisa harga diri yang remuk. Angin malam menyapu terminal, membawa bau kacang rebus dan keberanian yang baru saja lahir di hadapan semua orang. Tak seorang pun segera mendekat. Hening yang panjang menggantung sebelum akhirnya nenek penjual sayur maju perlahan, matanya berbinar dengan rasa kagum. "Terima kasih, Nak," bisiknya lirih, suaranya serak namun penuh tulus. Saroh hanya tersenyum kecil, menunduk hormat, lalu membantu nenek itu merapikan kantong sayurnya yang tadi sempat tercecer. Gerakan sederhana itu seolah memecah ketegangan yang membeku. Keesokan harinya, kabar tentang keberanian Saroh sudah menjadi cerita yang berpindah dari mulut ke mulut. Pedagang di lorong dalam pasar bercerita pada tukang ojek menceritakan pada penumpang, dan tak lama kemudian seluruh terminal membicarakan janda penjual asongan yang mampu menghadapi preman tanpa gentar. Nama Saroh kini disebut dengan nada hormat, meski dirinya tak pernah meminta itu. Di antara keramaian, Saroh tetap berjualan seperti biasa. Ia menyapa pembeli dengan senyum yang sama, mengisi gelas plastik dengan kopi panas, dan menawar harga kacang dengan suara yang ramah. Namun ada yang berubah di mata orang-orang, mereka kini memandangnya bukan hanya sebagai pedagang kecil, tetapi sebagai sosok yang membawa secercah keberanian ke dalam hidup mereka yang selama ini selalu dibayangi rasa takut. Beberapa pedagang mulai mendekat kepadanya, mengucapkan terima kasih dengan cara yang sederhana, ada yang memberi tambahan uang receh, ada pula yang menawarkan bantuan memanggul barang dagangan. Saroh menerima semua itu dengan rendah hati. "Saya hanya melakukan yang saya pikir benar," ujarnya singkat, berusaha mengalihkan perhatian dari dirinya. Tapi dalam hatinya, ia tahu keberaniannya telah menyalakan api kecil dalam jiwa banyak orang. Sore itu, seorang petugas keamanan terminal menghampirinya. Lelaki itu tampak canggung ketika berbicara, seolah mencari kata yang tepat. "Mbak Saroh, pedagang lain cerita kalau Mbak berhasil bikin preman itu kabur," katanya pelan. "Kalau Mbak tidak keberatan, kami ingin Mbak bantu kami menjaga suasana aman di sini." Saroh tersenyum tipis, menggeleng pelan. "Saya cuma ingin dagangan kami tidak diganggu, Pak. Itu saja," jawabnya dengan suara lembut. Meski menolak sorotan yang berlebihan, Saroh diam-diam merasakan sesuatu yang baru dalam dirinya, rasa damai yang lahir dari keberanian yang terpakai untuk tujuan yang benar. Ia tahu ancaman belum sepenuhnya lenyap, preman bisa saja kembali dengan rencana lebih kejam. Tapi kini ia tidak lagi merasa sendiri. Ada semangat kebersamaan yang mulai tumbuh di antara para pedagang, seperti bunga yang berani mekar di tanah yang keras. Malam itu, ketika Saroh menutup pintu kontrakannya, ia berdiri sejenak memandangi langit yang mulai bertabur bintang di balik asap kota. Senyum kecil menghiasi wajahnya. Ia sadar,
Langkahnya malam sebelumnya telah membuat riak kecil di kolam besar bernama kehidupan. Riak itu mungkin akan berkembang menjadi gelombang, tapi Saroh sudah siap. Sebab ia tahu, keberanian yang tulus selalu menemukan caranya untuk hidup dalam cerita orang-orang yang menyaksikannya. Pagi di pasar Senen menyambut dengan cahaya lembut yang menyelinap di antara atap seng dan terpal pedagang. Suasana terminal lebih hidup daripada biasanya, para penjual kecil berbincang sambil menata dagangan, seolah semangat baru mengalir di setiap langkah mereka. Di tengah keramaian yang perlahan pulih dari ketakutan, Saroh datang membawa keranjang rotan yang penuh dengan kacang rebus, roti, dan termos kopi yang mengepul. Ia menyapa setiap wajah dengan senyum yang tulus, seperti tak pernah ada malam penuh ketegangan beberapa hari lalu. Pedagang menyambutnya dengan anggukan hangat, ada yang melambaikan tangan, ada yang mengajaknya duduk sebentar untuk berbincang. Mereka tahu, keberanian perempuan ini telah membuka jalan untuk mereka berdiri lebih tegak di hadapan ancaman. Meski demikian, Saroh tidak mencari pujian. Ia tetap bekerja seperti biasa, melayani sopir angkot yang mampir membeli kopi, membantu seorang ibu muda memilih roti, bahkan menyapa para petugas keamanan dengan ramah. Semua dilakukan dengan ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa hidup yang dijalani dengan keberanian dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Sore itu, langit memancarkan warna keemasan yang indah. Saroh duduk sejenak di bangku kayu dekat terminal, menikmati angin yang berhembus lembut. Dari kejauhan ia melihat nenek penjual sayur berjalan sambil tersenyum, dibantu dua pemuda yang dulu terlalu takut untuk menegakkan kepala. Hati Saroh hangat, benih keberanian yang ia tanam rupanya telah bersemi menjadi kebersamaan. Namun ia juga sadar, jalan di depannya tidak akan selalu mulus. Preman-preman yang pergi mungkin akan kembali, masalah lain mungkin akan muncul. Tapi kini ia tak lagi memandang ancaman sebagai dinding yang menakutkan, melainkan sebagai ladang ujian bagi hati yang ingin tetap mekar. Ia mengingat pesan ayahnya yang kini terasa semakin jelas, keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah meski hati bergetar. Menjelang malam, Saroh merapikan dagangannya. Keranjang yang kini lebih ringan ia angkat dengan hati-hati, seolah memeluk seluruh perjuangan yang sudah ia lalui. Lampu-lampu jalan mulai menyala, mewarnai terminal dengan cahaya kekuningan yang hangat. Bagi banyak orang, tempat ini hanyalah titik persinggahan. Bagi Saroh, inilah taman kecil di mana dirinya, seperti mawar berduri, belajar untuk tetap mekar meski badai datang silih berganti. Sesampainya di kontrakan, Saroh menggantung sarung tangan kulit ayahnya di dinding, tepat di tempat semula. Ia menatapnya sejenak, membiarkan kenangan dan rasa syukur bercampur dalam satu senyum. Perempuan yang dulu hanya berusaha bertahan kini telah menjadi penjaga harapan bagi mereka yang sempat hampir menyerah. Dalam diam, ia mengucapkan terima kasih kepada ayahnya, kepada dirinya sendiri, dan kepada malam-malam yang telah menempanya. Ketika malam menutup hari dengan bintang-bintang kecil di langit Jakarta, Saroh duduk di depan pintu kontrakan, memandang jauh ke arah terminal yang kini tampak tenang. Ia tersenyum, bukan karena segalanya sudah berakhir, tetapi karena ia tahu hidup selalu bergerak, dan ia akan selalu siap menghadapinya. Saroh, mawar dari pasar Senen, akan tetap mekar, sederhana, kuat, dan membawa harapan bagi siapapun yang melihat keberaniannya.